Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gua coba mau preview aja untuk game yang seharusnya sih di atas kertas bisa dimenangkan oleh Manchester United dalam keadaan apapun. Yaitu perempat final Carabao Cup, di mana Manchester United akan menjamu Leicester City bermain di Old Trafford dan akan menjadi game perdana Ruud van Nistelrooy sebagai interim dan mungkin juga menjadi pertandingan terakhir Ruud van Nistelrooy memimpin tim di Manchester United. Gue bilang di episode sebelumnya bahwa as interim seharusnya Ruud van Nistelrooy tidak ada beban, ya. Sebagai ad interim seharusnya Ruud van Nistelrooy tidak ada kewajiban atau hal-hal yang memaksa apapun. Tapi sebagai seorang profesional, gue yakin Ruud van Nistelrooy akan menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi untuk menghadapi pertandingan melawan Leicester City, gua sih bilang bahwa sebaiknya Ruud van Nistelrooy lakukan apa aja deh yang dia mau. Baik itu strategi, baik itu cara bermain, baik itu juga pemilihan formasi dan pemain. Bagaimana kalau Ruud van Nistelrooy mainkan aja semua yang memang mau nurut, ya. Karena udah banyak berita-berita bahwa katanya pemain komplain lah mengenai intensitas latihan. Katanya pemain suka tidak mendengarkan lah apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan Ten Hag. Bingung lah dengan formasi yang berubah atau pemilihan pemain yang katanya ada favoritisme. Ya udah, bagaimana kalau sekarang Ruud van Nistelrooy maunya dia deh gimana? Yang bicara bahwa atau yang nggak suka dengan intensitas permainan, intensitas latihan, nggak usah diambil, nggak usah dipasang. Yang katanya dianggap favoritisme, ya udah nggak usah dimainkan. Yang kelihatannya kayaknya memang nggak suka sama Ten Hag sampai kayaknya sengaja bermain jelek, nggak usah dipasang. Gua sih berharap bahwa mainkan aja apa yang keinginannya Ruud van Nistelrooy tanpa perlu ada inputan Jason Wilcox dan Ashworth whatever. Mau lu aja deh Ruud. Jadi gue berharap dengan formasi yang maunya Ruud van Nistelrooy adalah 4-3-1-2 atau 4-4-2. Kiper Andre Onana atau bisa juga si Alta Bayindir, ya. Dengan bek kanan Mazraoui, kalau dia nggak sakit bisa diambil Jonny Evans. Dengan bek kirinya Lisandro Martinez, tengahnya De Ligt sama Jonny Evans. Bek tengahnya. Terus 3 gelandang tengah adalah Eriksen, Casemiro, Ugarte. Tanpa Mason Mount, tanpa yang lain-lain karena cedera. Untuk attacking midfieldernya, yaitu Amad Diallo. Biar duet penyerangnya, yaitu Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund. Jadi tanpa Dalot, tanpa Rashford, tanpa Bruno, it's okay. Kita pengen lihat aja. Atau dia juga nggak bermain bagus kan dalam sejak awal musim, baru 2 pertandingan terakhir aja mungkin cukup baik. Pasang aja yang ini, atau kalau perlu pasang aja pemain akademi. Masukin aja coba Obi Martin jadi di cadangan, atau Kone, atau Harry Amas pun dipasang di starter, Toby Collier, pasang aja. Kita pengen lihat, bermainlah lepas, bermainlah ala United way, bermainlah bebas. Kita pengen lihat.
Bermainlah tanpa didikte, tanpa harus dengan science football whatever, sepak bola modern whatever. Bermainlah Ruth Van Nistelrooy dengan semaunya, dengan sebebasnya lu menentukan. Itu yang gue harapkan. Walaupun gue yakin bahwa mungkin tanpa itu pun Manchester United bisa menang, seharusnya. Dan Manchester United dalam undian ini cukup mendapatkan lawan yang mudah, tanda kutip, karena Liverpool tandang ke Brighton, Tottenham Hotspur melawan Manchester City, Arsenal aja mungkin yang agak lumayan ringan juga ya, melawan Preston North End. Bermainlah dengan gaya United Way, bermainlah menyerang, bermainlah tanpa takut, ya. Bermainlah kalau gue dibobolin 1, gue bobolin 4. Itu kan filosofi Manchester United. Bermainlah tanpa takut untuk ke depan, membawa bola ke depan. Apapun yang terjadi, lakukan dengan cepat. Banyak kombinasi serangan di depan, ciptakanlah gol. Lakukanlah bahwa ya sebagai pemain ini adalah penghormatan lo yang bermain di lapangan ya terhadap Erik ten Hag, yang sebenarnya pemain-pemain ini adalah dia bawa, kecuali Amat mungkin ya. Berikanlah apa yang lo buktikanlah apa yang bisa lo bawa. Tunjukkanlah bahwa gue dibeli Ten Hag, gue dibawa pada saat zaman Ten Hag, memang gue punya kapasitas, oke? Dan gue appreciate terhadap apa yang dia lakukan. Bukan orang yang cuma lip service doang. Saat ini pura-pura sedih, posting di sosial media, tapi nendang ke gawang kosong aja nggak bisa. Nah, yang kayak gitu-gitu, pemain-pemain kayak gitu, menurut gua sih ya nggak usah lah didukung gitu. Klub yang lo dukung. Oke, terus gua semoga bisa nanti kasih pandangan mata, karena kalau memang ini jadi game terakhirnya Ruud van Nistelrooy, gua akan sedih ya. Jagoan gue sih berharap bahwa dia bisa menjadi part of this project dalam membawa kembali Manchester United ke atas. Ya, tapi apa yang boleh buat? Gue sih berharap, oke lah Ruud van Nistelrooy, mungkin kita berpisah di sini. Tapi kalau memang Manchester United akhirnya harus menentukan nasibnya atau menentukan momen untuk kembali ke kejayaannya adalah melalui lu, please baliklah. Mungkin saat ini lu bukan menjadi pelatih, tidak akan ditunjuk menjadi pelatih, karena banyak fans lu termasuk gue yang tidak akan rela lu akan dibully-bully, tidak akan mau lu nanti dikatain guru penjas atau pelatih mediocre atau cuman level Belanda atau dibilang busuk, sampah, whatever. Kita adalah fans-fans yang radikal yang gak rela dan tidak mau terulang apa yang terjadi dengan Ole Gunnar Solskjaer. Jadi kalau pertandingan ini adalah pertandingan terakhir lo di Manchester United untuk saat ini, ya sudah, lakukanlah dengan yang terbaik. Dan barusan gue juga dapat kabar berita bahwa Ruben Amorim akan membawa stafnya, ya, akan membawa stafnya itu sebanyak sekitar 3 orang ya, dengan 3 orang, dan akan terbang ke Inggris hari ini, malam ini. Mungkin dia akan nonton gamenya melawan Leicester City. Ya kita lihat, kan abis ini semua berubah katanya, formasinya menjadi 3 back, yang dimana formasi 3 back itu sebenarnya juga bukan hal yang baru bagi Manchester United. Louis van Gaal itu sudah membuatnya dengan formasi 3 back. Bahkan Ole waktu mengalahkan PSG juga dengan 3 back. Jadi ya kita coba, kita lihat ya. Kita selalu mendukung Manchester United. New era di bawah Ineos sepertinya sudah terjadi dengan era sepak bola modern dengan science footballnya. Ya kita akan menerima. Oke? Jadi sampai saat ini aja untuk preview Carabao Cup.
Manchester United melawan Leicester City, yang dimana gue sih masih meyakini kemenangan terjadi, dan semoga reaksi pandangan mantan nanti malam gue bisa lakukan. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.